Jakarta, kota yang selalu bergerak tanpa henti. Setiap pagi, jutaan orang meninggalkan rumah dengan satu tujuan, sampai di tempat kerja tepat waktu. Tapi, di balik hiruk-pikuk dan padatnya jalanan seperti ini, ada beban lain yang sering tidak disadari, yaitu stres akibat perjalanan harian. Jika kita melihat dari data resmi Pemprov DKI Jakarta, tingkat kemacetan di ibu kota ternyata mengalami perubahan yang cukup menarik dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019, Jakarta masih berada di peringkat ke-10 kota termacet di dunia, dengan tingkat kemacetan mencapai hingga 53%. Selama pandemi di tahun 2020 hingga 2021, peringkat itu turun jauh ke posisi 31 dan 46 karena aktivitas warga berkurang dan banyak yang bekerja dari rumah. Namun setelah mobilitas kembali normal pada tahun 2022 hingga 2023, angka kemacetan naik lagi hingga 53%, sama seperti sebelum pandemi. Dan menariknya, pada tahun 2024, posisi Jakarta turun drastis ke peringkat 90 dunia dengan tingkat kemacetan menurun hingga 43%. Secara data, kondisi ini menunjukkan perbaikan. Tapi, apakah warga Jakarta benar-benar merasakan di lapangan? Yang ngerasain nggak sih ada pengurangan kemacetan untuk di daerah ini khususnya? Enggak, sama aja. Sama aja ya kalau masalah macet ya. Sampai semuanya juga hafal mau titik alternatif apapun tetap aja macet. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya. Karena yang saya rasain kalau tiap kali lewat dari Bekasi rumah ke Fatmawati, kondisinya ya seperti itu aja, macet, masih sama lah seperti yang sebelum-sebelumnya. Bagi banyak orang, perjalanan panjang setiap hari masih terasa melelahkan baik secara fisik maupun mental. Dalam psikologi lingkungan, kondisi ini dikenal dengan istilah commuting stress. Stres yang muncul akibat perjalanan yang padat, lama, dan seringkali tidak bisa dikendalikan. Faktor-faktornya bisa beragam, waktu tempuh yang panjang, kondisi jalan yang padat, kebisingan, polusi udara, dan kepadatan sosial di transportasi umum. Penelitian menunjukkan bahwa paparan stres seperti ini dapat menurunkan produktivitas, mempengaruhi suasana hati, bahkan berdampak pada kesehatan jantung dan tidur. Banyak komuter yang mengaku, begitu tiba di kantor, energi mereka sudah berkurang sebelum hari kerja benar-benar dimulai. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu burnout dan menurunkan kualitas hidup. Kemacetan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Mungkin jalan berbayar langsung diterapkan, parkir juga harus mahal misalnya, ganjil genap juga harus efektif, penegakan hukum lalu lintas di jalanan juga harus berdiri. Jadi tidak bisa satu-satu. Menurut saya memang solusi kemacetan itu seperti di Jakarta harus komprehensif. Hal yang harus diperhatikan ya terkait dengan angkutan umum misalnya. Angkutan umum mereka yang tinggal di selatan, ini contoh-contoh saja ya, itu di Depok, Citayam, Bogor dan sebagainya itu masih perlu ada tambahan kapasitas karena di jam sibuk kereta itu masih sangat-sangat padat ya, sangat padat sehingga kalau kita katakan beralihlah ke angkutan umum, kalau naik kereta mungkin hopeless lah ya karena sudah sangat penuh pada jam sibuk, terutama mereka pekerja kan pasti harus naik kereta di jam sibuk. Nah, alternatif lainnya inilah yang perlu dipikirkan dan itu harus kerjasama antar provinsi, antar wilayah ya, jadi tidak bisa DKI Jakarta sendiri. Tapi tentu, solusi tidak harus selalu besar. Pemerintah bisa terus memperluas transportasi publik yang efisien dan menambah ruang hijau agar perjalanan lebih nyaman. Sedangkan kita, sebagai individu, bisa mulai mengelola stres di jalan. Misalnya, dengan berangkat lebih awal, mendengarkan musik, atau sekedar mengambil waktu untuk bernapas tenang. Jakarta mungkin tidak akan benar-benar bebas macet,
Tapi dengan memahami dampaknya dan mencoba menyesuaikan diri dengan lebih sadar, kita bisa membuat perjalanan harian terasa sedikit lebih ringan. Bukan hanya untuk sampai di tujuan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan diri. Kemacetan bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga cerminan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kesejahteraan ditentukan oleh bagaimana kita beradaptasi dan berinteraksi dengan ruang hidup. Bukan hanya soal efisiensi transportasi, stres di tengah lalu lintas mengingatkan kita pentingnya ruang yang mendukung ketenangan dan kesehatan mental. Jakarta bisa jadi lebih manusiawi jika warganya lebih sadar dan peduli lingkungan.